Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan melanjutkan kembali manga Maju Taisen chapter ke-19. Bila kemarin kita melihat Matahari membunuh Meridit secara cepat, dan pada chapter kali ini kita akan diperlihatkan penjelasan dan juga pertarungan Meridit versus Matahari secara full. Jadi akan seperti apakah pertarungan mereka berdua? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka setelah kemarin kita diperlihatkan dengan singkat kematian Meridit dengan tiba-tiba yang membuat seluruh penonton tercengang akan kemampuan Matahari. Di situ, Kiskil dan Lilith bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Matahari tidak menggunakan sihir apapun untuk membunuh Meridit? Tetapi, satu hal yang Kiskil tahu bahwa itu adalah sihir dari Matahari walaupun belum tahu jenis sihir apa yang dilakukan oleh Matahari. Setelah itu, panel pun kembali ke masa lalu 5 menit sebelum Meridit terbunuh. Pada saat itu, setelah Meridit berubah kostumnya, Meridit begitu semangat akan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang Matahari. Namun, Matahari pun tidak mau mengalah dan langsung merubah kostum sihirnya dengan nama Kostum Iblis Pakaian Penari di Dunia yang Ideal. Setelah keduanya merubah kostum, wasit pun memulai pertarungan. Lalu pada saat setelah dimulai, tanpa basa-basi, Meridit menyerang terlebih dahulu kepada Matahari dengan menggunakan jangkarnya. Namun Matahari berhasil menghindarinya. Tak tinggal diam, Meridit terus-terusan menyerang tanpa henti. Namun lagi-lagi Matahari dengan mulus menghindari setiap serangan dari Meridit. Setelah itu, Meridit berkata, "Tidak buruk kau menghindari setiap seranganku." Matahari menjawab, "Aku tidak menghindarinya, aku hanya menari saja. Kau tidak bisa memegang sebongkah baja seperti itu." Dan karena tersinggung, Mary hanya tertawa dan berkata, "Kau tahu, tidak lucu dengan caramu mengatakan itu. Dan aku sebenarnya tidak ingin menggunakan ini. Tapi apa boleh buat?" Yang mana jangkar milik Meridit dilempar ke atas yang langsung menancap ke tanah. Nah, dari situ keluarlah sebuah air yang merupakan air laut yang memenuhi arena pertarungan. Dan dari situ, tak disangka, sebuah kapal bajak laut keluar seperti kapal hantu yang keluar dari dalam lautan. Dan itu adalah sihir laut Ratu Ketujuh, yaitu Ratu Tujuh Lautan. Kemudian, semua orang yang melihat itu terkejut karena kapal sebesar itu ada di arena pertarungan. Dan setelah itu, tanpa basa-basi lagi, mereka berdua menyerang Matahari dengan meriam kapal tersebut. Ledakan di lautan sangat dahsyat, bahkan semua orang yakin bahwa Matahari akan mati. Namun tak disangka, Mary begitu terkejut karena semua meriamnya tidak ada yang mengenai Matahari, melainkan Matahari berada di samping Mary tanpa luka sedikit pun. Lalu terlihat wasit pun sangat terkejut akan kekuatan dari Matahari yang selamat dalam sekejap. Dan terlihat Meridit yang sangat kesal dan tidak ingin memikirkannya. Karena tidak ada jalan lain, pada akhirnya, Meridit ingin membom kembali Matahari dengan memanggil Anibani. Namun, pada saat dia memanggil, Anibani tidak ada di kapal, dan Matahari bertanya, "Siapa yang kau panggil?" Setelah itu, Meridit menyerang Matahari menggunakan jangkarnya. Namun lagi-lagi Matahari menghindarinya sambil berkata, "Aku pernah mendengar Ani adalah sahabat kau kan, Anibani? Di mana dia sekarang?" Dan hal tersebut membuat Meridit terbengong dan panel pun kembali ke masa lalu. Nah, di sini diceritakan Anibani dan Meridit adalah dua sahabat yang tak terkalahkan di lautan. Setiap orang yang mendengar nama mereka berdua pasti langsung kabur karena ketakutan. Hingga pada suatu saat ketika mereka tertangkap oleh pemerintahan Amerika, mereka berdua terkurung di penjara, mengobrol bersama, mengenang cita-cita mereka, dan berjanji akan bertahan dari semuanya dan akan bebas ke lautan lagi. Namun, setelah waktu yang lama, selama 6 bulan berlangsung, Mary hampir tidak sadarkan diri. Hingga pada saat dia tersadar, dia ingat akan mimpinya bersama sahabatnya, yang akan kembali pergi ke lautan dan terus mengobrol dengan Anibani.
Namun, pada saat sipir akan mengeksekusinya dan datang ke penjara, sipir merasa kasihan karena Meredith terus berbicara dengan sahabatnya yang sudah mati lama di penjara selama dia tidak sadarkan diri. Dan Meredith berkata, "Kita akan bersama hingga kita mati." Yang ternyata, sihir Meredith adalah menciptakan sesuatu yang sudah tidak ada, dengan kata lain, menciptakan hantu. Kemudian, panel pun kembali lagi ke pertarungan. Pada saat itu, Meredith mengatakan, "Diam kau," sambil memukul matahari namun tidak mengenainya. Lalu Meredith berkata lagi, "Kau mengatakan kalau Annie Bunny tidak ada di sini. Aku tahu lebih banyak daripada kau. Aku telah hidup sendiri sepanjang hidupku di dunia ini. Dia muncul dan sadar aku bukan diriku tanpa dia. Aku belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Apa kau pernah? Jadi, aku akan berdiri di puncak Walpurgis dan bersama Annie, aku akan menaklukkan dan melahirkan, memulihkan kembali lautan kami." Setelah mengatakan hal tersebut, Meredith langsung menyerang matahari dan pada saat itu juga matahari menggunakan sihirnya yang membuat penglihatan Mary menjadi gelap, tidak bisa melihat keberadaan matahari, seolah-olah menghilang di hadapannya. Dan pada saat dia membuka lagi matanya, Meredith sudah terkena tusukan oleh matahari tepat di jantungnya. Lalu pada saat-saat terakhir, Meredith membuat permintaan, bisakah kau menghilang?" Matahari menjawab, "Agar kau bisa mengenalinya ya. Aku tahu itu adalah masalah penyihir." Yang selanjutnya, matahari menusuk lebih dalam dan mengeluarkan jantung Meredith. Dan pada saat Meredith mati, Mary melihat bayangan Annie Bunny dan Annie Bunny berkata, "Jangan bersedih, lautan kita ada di mana-mana dan kami siap untuk berlayar. Jadi, ayo, aku akan pergi ke kapal duluan." Setelah itu Mary pun menangis dan dia pun meninggal dengan wajah tersenyum, kemudian menghilang secara perlahan. Lalu wasit mengumumkan pemenang pertarungan Walpurgis ronde keempat adalah matahari. Kegelapan yang menutupi cahaya dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Manga Maju Taisen chapter 19. Dan untuk chapter 20-nya sendiri akan tayang besok ya. Karena minggu ini Sensei akan habiskan Manga Maju Taisen dari chapter 18 sampai chapter terbarunya. So, tetap saksikan di channel Taocar agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!